Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Remas STMJ. Pada malam hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Mungkin mereka berharap Yesus menyebut orang yang paling pintar, paling kuat, atau paling berpengaruh. Namun Yesus justru memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata kepada siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil itu yang terbesar dalam kerajaan surga. Kemudian Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang seorang gembala yang rela meninggalkan 99 ekor domba demi mencari seekor domba yang hilang. Saudara-saudari terkasih, dunia saat ini sering mengukur kebesaran seseorang dari jabatan, harta, gelar, atau jumlah pengikut di media sosial. Semakin terkenal, semakin dianggap berhasil. Tetapi Yesus mengajarkan ukuran yang berbeda. Di mata Tuhan, orang yang rendah hati, sederhana, dan peduli kepada sesama justru memiliki tempat yang istimewa. Kerendahan hati bukan berarti merasa diri tidak mampu. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, sehingga kita merasa tidak hebat daripada orang lain. Perumpamaan tentang domba yang hilang juga menunjukkan betapa berharganya setiap pribadi di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dianggap tidak penting. Tuhan selalu mencari mereka yang sedang menjauh, terluka, kecewa, atau merasa kesendirian. Bayangkan seorang siswa di sekolah, di kelasnya ada seorang teman yang pendiam. Nilainya biasa saja, penampilannya sederhana, dan sering menjadi bahan ejekan. Saat jam istirahat, hampir tidak ada yang mau duduk bersamanya. Suatu hari, ada seorang teman yang memilih duduk di sampingnya. Ia mengajaknya mengobrol, makan bersama, dan memasukkannya ke dalam kelompok belajar. Ternyata, anak yang selama ini dianggap tidak menarik itu sebenarnya memiliki hati yang baik dan sangat rajin. Itulah sikap yang diajarkan Yesus. Kadang menjadi murid Kristus bukan berarti melakukan hal-hal besar, tetapi mau memperhatikan orang yang sering diabaikan. Contoh lain yang mungkin kita alami di lingkungan kita. Seringkali ketika ada kerja bakti, rapat lingkungan, atau kegiatan gereja, perhatian kita lebih tertuju kepada orang-orang yang aktif dan dikenal. Sementara ada lansia yang datang sendirian, umat baru yang belum mengenal siapapun, atau anak-anak yang hanya duduk diam di pojok ruangan. Mereka mungkin tidak meminta perhatian, tetapi kehadiran kita untuk menyapa, tersenyum, atau menemani mereka bisa membuat mereka merasa diterima. Mungkin bagi kita itu hanya 5 menit, namun bagi mereka itu bisa menjadi alasan untuk tetap bertahan dan merasa bahwa gereja adalah rumah. Saudara-saudari, malam ini Yesus mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita, apakah aku masih suka merasa lebih baik daripada orang lain? Apakah aku mau menyapa mereka yang sering diabaikan? Apakah aku peduli kepada orang yang sedang hilang, entah karena masalah, kekecewaan, atau menjauh dari Tuhan? Marilah kita belajar menjadi seperti anak kecil, sederhana, rendah hati, mudah percaya kepada Tuhan, dan tulus mengasihi sesama. Karena di hadapan Tuhan tidak ada orang yang terlalu kecil untuk dikasihi dan tidak ada orang yang terlalu jauh untuk dicari. Berkah dalam.